Halo Sobat Belajar, kembali lagi dengan saya, Kak Tevi. Kali ini kakak akan ngajarin Sobat Belajar semua nih yang di kelas 10 tentang sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, spesifiknya adalah tentang peranan para tokoh-tokohnya nih. Orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh serta punya legacy yang bisa kita bahkan saksikan sampai saat ini, bisa kita nikmati saat ini, yaitu adalah peranan para wali songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Spesifiknya dimulai dari Pulau Jawa dulu nih Sobat Belajar. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, kakak akan bahas sedikit dulu nih tentang satu hal unik, yaitu globalisasi. Mungkin Sobat Belajar taunya kalau globalisasi itu terjadi baru-baru ini bukan? Atau misalnya Kak, globalisasi itu terjadinya dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an sekarang Kak. Nah, itu salah besar. Jadi, globalisasi itu terjadinya udah dari ribuan tahun yang lalu bahkan. Termasuk dalam materi yang akan kakak sampaikan nih di pertemuan kali ini. Kenapa kemudian agama Islam bisa masuk ke Nusantara pada waktu itu. Bahkan kalau ditarik mundur lagi, globalisasi itu sudah terjadi saat orang-orang dari Yunan sana di Tiongkok itu mulai bermigrasi ke Nusantara, yaitu orang-orang Austronesia. Lalu kemudian diikuti dengan penyebaran agama. Seperti yang kita tahu, 5 agama besar yang ada di Indonesia itu bahasanya ya, itu adalah agama impor. Artinya orang-orang dari luar Nusantara lah yang pertama kali menyebarkan agama-agama seperti Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, lalu ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Protestan. Nah, itu tuh sebenarnya dibawa oleh orang-orang dari luar Nusantara, luar Indonesia. Nah, itu terkait banget nih sama materi globalisasi, Sobat Belajar. Jadi, pada waktu dulu kita tahu kan orang tuh udah berpindah-pindah nih. Ada yang lewat jalur darat, misalnya lewat jalur sutra. Lalu kemudian ada juga yang lewat jalur laut. Nah, kalau jalur laut ini biasanya orang-orang tuh banyak pedagang-pedagang dari seluruh dunia tuh banyak mengunjungi Kepulauan Nusantara ya untuk berdagang. Dagang apa sih? Terutama misalnya dagang beras, lalu dagang emas, terus selain itu juga dagang rempah-rempah. Nah, selain berdagang, ternyata para orang-orang asing ini yang ada dari ada yang dari Arab, ada yang dari India, ada yang dari Eropa bahkan, atau dari kerajaan Romawi pun juga pernah berdagang sampai ke Nusantara. Kalian bayangin tuh betapa hebatnya bangsa kita. Nah, udah gitu, banyak dari para pedagang ini yang kemudian menetap nih tinggal di Nusantara. Karena kalian bayangin aja, kalau misalnya berlayar itu kan zaman dulu belum ada mesin, masih ngandelin angin. Jadi ibaratnya harus nunggu misalnya musim angin timur atau angin barat. Nah, simpelnya adalah kalau angin timur itu adalah angin balik si orang-orang pedagang itu atau orang-orang asing itu pulang ke daerah asalnya, sedangkan angin barat itu adalah angin posisi anginnya tuh ketika mereka datang, orang-orang asing itu datang ke Nusantara. Nah, setelah singgah di Nusantara, banyak tuh terjadi kawin-mawin. Atau kemudian selain itu juga banyak yang kemudian menyebarkan paham-paham baru, ideologi baru, termasuk juga agama, disebarin juga. Dan sampai pada akhirnya, agama Islam pun masuk ke Nusantara. Para ahli berpendapat kalau misalnya agama Islam tuh masuk ke Nusantara kira-kira di pertengahan sampai akhir abad ke-14. Buktinya dari mana, Kak? Jadi para ahli nemuin nih, kayak ada semacam kompleks kuburan, ada batu nisannya. Batu nisannya itu namanya Fatimah binti Maimun. Tertulis tahunnya itu 1407 kalau nggak salah, atau 1300 sekian lah. Nah, dari situ kemudian para ahli udah bisa bilang kalau misalnya Islam tuh sudah ada di Nusantara dari abad 13 sampai ke abad 14. Memang masih belum sebesar ketika di abad ke-15. Karena di abad ke-15 sampai dengan abad ke-19 perkembangan Islam tuh bisa dibilang masif di Nusantara. Nah, gitu Sobat Belajar. Jadi kita sekarang akan masuk nih ke tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sebelum itu kita saksikan dulu berikut ini.
belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jadi, tokoh-tokoh yang punya peran penting dalam penyebaran agama Islam itu kita kenal dengan istilah Wali Songo atau 9 wali. Nah, jadi para ulama yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, mereka-mereka ini, bapak-bapak ini, para Wali Songo ini. Nah, 9 orang ini menyebarkan agama Islam dengan cara damai. Caranya gimana aja, Kak? Nanti spesifiknya akan Kakak jelasin. Nah, jadi kalau secara etimologi atau secara bahasa, wali itu adalah sebutan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Jadi dia punya knowledge dan penghayatan terhadap agama Islam. Jadi bisa dibilang seorang wali itu adalah orang yang pengetahuan terhadap agama Islamnya itu sudah cukup, apa ya istilahnya, mahir lah atau cukup dalam gitu. Nah, lalu kemudian orang-orang ini, bapak-bapak ini, para Wali Songo ini, selain juga berdakwah, mereka juga berpolitik gitu loh. Banyak dari para Wali Songo ini yang kemudian ada yang jadi raja, atau kemudian jadi para penasehat raja gitu loh. Nah, perannya di sini adalah kemudian setelah mereka masuk posisi penting, jadi ibaratnya udah punya kekuasaan, maka kemudian proses penyebaran agama Islam di Nusantara itu, spesifiknya kalau di sini ngomongin di Pulau Jawa ya, itu jadi semakin signifikan. Contoh misalnya kalau yang jadi raja tuh Sunan Gunung Jati. Nah, perjalanan Wali Songo ini tertulis di dalam satu buku yang namanya tuh Babat Tanah Jawi. Nah, di dalam Babat Tanah Jawi itu dijelasin Wali Songo itu orangnya tuh siapa aja. Terus kemudian mereka ini, bapak-bapak ini menyebarkan agama Islam tuh dengan cara apa aja. Lalu kemudian Islamnya tuh corak seperti apa yang diajarin dan macam-macam lah. Nah, melalui Babat Tanah Jawi ini gitu loh. Nah, karena banyak sumbernya juga, selain dari Babat Tanah Jawi, ada para ahli yang bilang kalau misalnya itu, nggak cuma 9 orang doang loh, ada banyak orang-orang lain, ada banyak tokoh-tokoh lain yang memiliki peran penting dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, jadi kita dalam hal ini, kita pakai versi resminya ya, yaitu 9 orang. Nah, secara etimologis, tadi kakak udah jelasin tentang wali. Kalau wali itu artinya orang yang punya pengetahuan penting, orang yang punya pengetahuan mendalam tentang agama, terutama agama Islam. Nah, lalu kemudian Songo. Nah, kalau wali itu berasal dari bahasa Arab, Songonya itu berasal dari bahasa Jawa gitu loh. Nah, lalu proses atau cara para wali dulu, para pendahulu itu menyebarkan agama Islam tuh banyak dilakukan, atau simpelnya cara dakwahnya itu banyak dilakukan dengan media seni. Jadi seni rupa, kayak misalnya wayang, terus pertunjukan-pertunjukan atau pagelaran gitu, itu digunakan oleh para wali untuk menyebarkan atau memperluas faham tentang agama Islam itu seperti apa sih, ajaran-ajarannya itu kayak gimana sih, menggunakan media wayang. Jadi misalnya di dalam satu pementasan wayang gitu nanti dijelasin tuh tentang rukun iman, tentang rukun Islam dan lain sebagainya. Nah, terus juga kalau kata wali itu kalau dalam bahasa Arab artinya maknanya tuh berdekatan. Nah, maksudnya berdekatan tuh gimana sih, Kak? Jadi bisa dibilang kalau istilah wali itu digunakan untuk orang-orang yang memiliki kedekatan khusus terhadap ilmu agama Islam. Simpelnya kayak gitu. Dan orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Songo itu, kalau dalam bahasa Jawa artinya 9. Nah, jadi lengkap tuh, Wali Songo. 9 orang yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam yang kemudian menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, kita masuk ke wali yang pertama. Wali yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah,
Pak Maulana Malik Ibrahim ini dikenal dengan nama Sunan Gresik. Nah, jadi si Sunan Gresik ini dia juga punya nama lain nih. Nama lainnya tuh adalah Syekh Maghribi. Syekh Maghribi ini atau Sunan Gresik ini banyak para ahli bilang kalau misalnya tuh dia adalah orang keturunan Arab atau bahkan orang dari Arab. Jadi entah mungkin dari Gujarat atau dari Arab Saudi, Arab sana langsung gitu loh. Nah, lalu kemudian Sultan Gresik atau Sultan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik ini dia berdakwah di Pulau Jawa dari tahun 1379 sampai meninggalnya tahun 1419. Nah, beliau ini dimakaminya di Gresik. Jadi kalau kalian misalnya mau wisata religi, datang ke kota Gresik, bisa tuh ngunjungin makam Wali Songonya Sunan Gresik. Nah, ciri khas dari para Wali Songo ini adalah mereka sambil berdakwah selain juga menggunakan media seni, juga mendirikan pesantren. Nah, jadi pesantren tuh dalam budaya Islam itu tuh jadi satu tempat sentral untuk gimana ajaran agama Islam itu diproduksi dan direproduksi kembali. Dan kemudian disebarkan ke para santri-santrinya. Nah, nanti dari para santri-santrinya yang udah belajar itu kemudian diutus ke banyak daerah-daerah di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Lalu ada Raden Rahmat atau dikenal dengan nama Sunan Ampel. Nah, banyak yang bilang kalau misalnya Sunan Ampel ini datangnya dari Champa. Champa itu berarti bisa kita kenal daerah dekat-dekat Thailand sana lah. Nah, Sunan Ampel ini berasal dari sana. Jadi bisa kalian bayangin tuh bentuk fisiknya mungkin kayak gimana ya. Agak-agak putih gitu mungkin atau matanya agak sipit bisa jadi. Nah, terus Sunan Ampel ini dia adalah salah satu tokoh yang ikut mendirikan Masjid Demak. Nah, Masjid Demak itu dibangun tahun 1479. Jadi, gini, konteks sejarahnya di tahun segitu juga tuh, tahun 1300-an akhir sampai 1400-an itu, kerajaan Majapahit tuh masih ada. Cuman udah nggak sekuat kayak dulu di abad ke-12 sampai awal abad ke-13. Nah, ketika kerajaan Majapahit lemah inilah kemudian muncul kayak muncul kekuatan-kekuatan baru, muncul agama dan juga di Majapahit pun sendiri sudah ada orang Islam gitu loh. Sudah ada orang-orang yang memeluk agama Islam seperti dari contoh yang kakak jelasin tadi di awal tentang ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun. Nah, Sunan Ampel ini dia fokus menyebarkan agama Islamnya itu di daerah Jawa Timur dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Nah, jadi sama tujuannya dibuat pesantren itu untuk menciptakan santri-santri yang punya pengetahuan tentang agama Islam lalu kemudian untuk mengajarkan agama Islam ke seluruh penjuru Nusantara gitu. Nah, uniknya adalah salah satu muridnya Sunan Ampel atau salah satu santrinya Sunan Ampel itu adalah Raden Paku. Raden Paku itu siapa sih, Kak? Raden Paku itu adalah nama lain dari Sunan Giri. Nah, jadi ibaratnya dari satu sunan punya beberapa santri atau banyak murid. Nah, salah satunya kemudian muncul jadi seorang wali songo gitu loh. Lalu yang ketiga adalah Syarifuddin atau kita kenal dengan istilah Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini anaknya dari Sunan Ampel dan istrinya yaitu Dewi Chandrawati. Nah, karena masih satu darah dengan Sunan Ampel, jadi beliau ini ibaratnya karena anaknya ya, beliau lebih berfokus untuk menyebarkan agama Islam tuh di Jawa Timur, di daerah Jawa Timur sana. Nah, beliau Sunan Derajat ini dia diutus oleh ayahnya si Sunan Ampel. Jadi bahasanya Sunan Ampel tuh kayak, kamu Sunan Derajat, saya ajari agama Islam, diajari belajar
tentang pengetahuan agama Islam, kemudian diutus untuk menyebarkan agama Islam di daerah perbatasan antara Gresik dengan Tuban. Nah, di sana juga kemudian Sunan Derajat ini mendirikan pesantren. Nah, cara berdakwahnya Sunan Derajat ini juga dia melakukan cara berdakwahnya tuh dengan cara nih misalnya ngasih pertolongan pada orang yang kurang mampu, lalu kemudian ngebantu anak yatim, membantu orang-orang yang sakit, ikut menyekolahkan orang-orang yang putus sekolah misalnya gitu, dimasukin ke dalam pesantrennya. Lalu yang keempat, ada Maulana Mahdun Ibrahim atau Sunan Bonang. Siapa itu sih Sunan Bonang itu? Nah, Sunan Bonang itu juga anaknya Sunan Ampel. Jadi gimana ya ngomongnya? Ibaratnya Sunan Ampel tuh bapaknya, kemudian punya anak Sunan Derajat, dan ada anaknya lagi yaitu Sunan Ibrahim. Turun-temurun tuh jadi pendakwah, bahasa kerennya. Nah, Sunan Bonang ini banyak para ahli bilang kalau misalnya tuh dia mendapatkan ilmu agama Islam ya, dia diutus sama bapaknya yaitu Sunan Ampel untuk pergi ke daerah ujung Aceh sana. Jadi pada waktu itu ada satu kerajaan, kerajaan Islam, salah satu kerajaan Islam terbesar di Sumatera, namanya Kerajaan Samudra Pasai. Nah, si Sunan Bonang ini dia diutus oleh bapaknya untuk sana, kamu belajar Islam di Aceh. Simpelnya kayak gitu. Nah, kemudian setelah beliau belajar agama Islam di tanah Aceh, kemudian dia pulang, balik nih ke Pulau Jawa, lalu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, fokus daerah penyebaran agama Islam yang beliau lakukan itu daerahnya di Tuban gitu loh. Nah, sama beliau juga mendirikan pesantren. Lalu cara dakwahnya tuh dengan memasukkan unsur seni, misalnya melalui pagelaran-pagelaran wayang ataupun melalui pagelaran-pagelaran kesenian lainnya gitu loh. Lalu ada Raden Paku, atau dikenal dengan nama Sunan Giri. Siapa sih Sunan Giri ini? Nama lain dari Sunan Giri ini adalah Prabu Satmaka atau Sultan Fakih. Nah, Sunan Giri ini daerah fokus penyebaran agama Islamnya itu ada di daerah Belambangan di Jawa Timur sana. Nah, Sunan Giri ini setelah beliau ngebuat satu pesantren di daerah Jawa Timur sana di Belambangan, dia banyak kemudian mengirim utusan-utusan atau para santri-santrinya untuk menyebarkan agama Islam keluar Jawa gitu. Kayak misalnya di Pulau Madura, lalu sampai ke Pulau Ternate dan Tidore, lalu bahkan sampai ke tanah Maluku sana gitu loh. Jadi cukup jauh nih si Sunan Giri ini ngirim santri-santrinya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, selain itu juga Sunan Giri ini dia adalah salah satu penasihat militer dari Kerajaan Demak. Jadi seperti yang kita tahu, ketika Kerajaan Majapahit sedang lemah, Kerajaan Demak tuh muncul sebagai satu kekuatan baru dan kemudian menyerang Kerajaan Majapahit. Nah, si Sunan Giri inilah dia jadi salah satu penasehat militer atau ahli strategi perang lah, bahasa simpelnya gitu, Kerajaan Demak. Nah, selain itu, Sunan Giri ini beliau juga dikenal oleh masyarakat Jawa tuh sebagai seorang sunan yang sangat dermawan gitu loh. Bukan berarti Wali Songo yang lain nggak dermawan ya, tapi bahasanya di antara semua Wali Songo dia yang dermawan lah, bahasa simpelnya paling dermawan begitu. Lalu kemudian salah satu beliau juga terkenal dengan menggunakan unsur budaya dalam menyebarkan agama Islam. Nah, salah satunya itu misalnya beliau menciptakan lagu Ilir-Ilir, lalu kemudian Jamuran, lalu Cublak-Cublak Suweng atau Cuplak-Cuplak Suweng, itu beliau yang menciptakan gitu loh, dengan memasukkan unsur agama Islam di situ. Nah, sama beliau ini dia juga mendirikan pesantren juga gitu. Pesantren juga yang dikenal namanya dengan pesantren Giri.
di Jawa Timur sana. Beliau bikin pesantrennya. Lalu ada Raden Mas Syahid atau dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Siapa sih Sunan Kalijaga ini? Nah, jadi Sunan Kalijaga ini adalah anak dari Raden Sahur Temanggung Wilatikta. Nah, Sahur Temanggung Wilatikta ini adalah kayak satu pejabat gitu, semacam kayak adipati gitu di daerah Tuban sana. Jadi kedua orang tua Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga ini masih merupakan anggota kerajaan Majapahit. Nah, lalu kemudian tidak lama setelah Raden Syahid ini, beliau sudah besar gitu, ibaratnya udah cukup umur ya, beliau memutuskan untuk memeluk agama Islam. Nah, beliau nih belajar agama Islam dari mana? Nah, beliau ini adalah salah satu muridnya Sunan Bonang. Jadi pada waktu itu di daerah Jawa Timur, Sunan Bonang lagi menyebarkan agama Islam, lalu somehow ketemu nih sama si Raden Mas Syahid ini. Nah, setelah itu Raden Mas Syahid itu memiliki satu keterkaitan kalau saya mau belajar agama Islam lebih jauh atau lebih dalam lagi deh bahasanya gitu. Nah, kemudian beliau belajar ilmu agama Islam ke Sultan Bonang. Nah, lalu Sunan Kalijaga ini dia paling terkenal banget menggunakan seni wayang. Jadi di antara banyak wali songo yang udah kakak sebutin tadi, yang sering banget menggunakan wayang dalam proses dakwahnya itu adalah si Sunan Kalijaga. Walaupun para wali songo yang lain juga pada menggunakan wayang juga, tapi juga menggunakan media lain gitu bahasanya. Nah, kalau si Sunan Kalijaga ini adalah tokoh yang paling terkenal banget, sering dan ibaratnya tuh paling kuat banget menggunakan elemen wayang gitu, menggunakan media wayang dalam proses penyebaran agama Islam. Nah, terus kemudian ada Jafar Shodiq. Jafar Shodiq itu siapa sih? Beliau adalah Sunan Kudus. Nah, seperti namanya, Sunan Kudus, beliau ini menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Nah, ini masih di Jawa Timur juga nih. Jawa Timur dan berbatasan sama Jawa Tengah lah gitu bahasanya. Nah, kalau si Sunan Kudus ini, dia terkenal banget sama ilmu fikih tauhid, lalu kemudian hadis tafsir sama ilmu logikanya. Jadi ibaratnya tuh kalau Sunan Kudus itu adalah salah satu cendekiawan juga deh gitu. Nah, lalu si Sunan Kudus ini, beliau nyebarin agama Islamnya tuh dari Kudus, kemudian beliau pindah daerah ke Jawa Tengah gitu. Nah, mulai itu dari situ menyebar Islam tuh. Nah, tempat pertama beliau mengajar satu daerah ini kemudian dinamai jadi daerah Kudus. Nah, Kudus itu atau dalam bahasa Arab disebut sebagai Quds, itu artinya suci. Jadi artinya tempat yang suci, Kudus. Nah, secara historis si Sultan Kudus ini katanya beliau belajar agama Islamnya itu dia dari Arab sana belajar ya, di Baitul Muqdis di Palestina. Beliau belajar di sana di Palestina, lalu kemudian ke Indonesia, ke Nusantara datang, lalu menyebarkan agama Islam. Lalu ada Raden Prawata. Raden Prawata atau dikenal dengan nama Sunan Muria. Siapa sih Sunan Muria ini? Sunan Muria itu adalah anak dari Sunan Kalijaga. Nah, menarik nih, jadi masih keluarga gitu bahasanya. Nah, Sunan Muria ini juga dia menyebarkan agama Islam di satu daerah yang kemudian diberi nama sebagai daerah Muria. Itu satu kaki gunung gitu di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Nah, lalu Sunan Muria ini juga terkenal
apa ya istilahnya, dia mengajarkan agama Islam tuh dengan menggunakan tembang-tembang atau menggunakan lagu-lagu Jawa gitu. Jadi lagu-lagu Jawa dimodifikasi, terus dimasukkan unsur agama Islam di situ. Nah kemudian disebarkan gitu supaya orang-orang bisa dengan mudah nih. Jadi ibaratnya kan kalau misalnya kita nyanyi gitu, kan gampang tuh ngehafalinnya kalau nyanyi. Nah si Sunan Muria ini ngelihat kalau misalnya kenapa nggak kalau misalnya orang nyanyi, tapi nyanyinya itu sambil belajar agama Islam, bahasa simpelnya gitu. Nah itu, beliau kemudian banyak menggunakan tembang-tembang Jawa atau lagu-lagu Jawa lah, bahasa simpelnya gitu. Nah lalu karena melalui lagu-lagu itu kemudian Sunan Muria ini dia lebih dikenal dengan dakwahnya itu lebih banyak diterima gitu bahasanya oleh orang-orang golongan rakyat jelata gitu loh. Walaupun pada prosesnya juga penyebaran agama Islam tuh encompass semua golongan lah gitu. Lalu dari Sunan Muria kita masuk ke Fathahillah. Ini adalah tokoh yang paling kenal atau paling terkenal deh, Fathahillah ini. Namanya itu adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini banyak banget nih punya nama-nama sebutan lain itu, yaitu misalnya Fathahillah, Paletehan, Syah Nurullah, Syarif Hidayatullah, lalu Mahadun Jati, sama Mahadun Rahmatullah. Nah si Sunan Gunung Jati atau si Fathahillah ini, beliau tuh asalnya dari Pasai. Jadi dia bisa dibilang kasarnya itu beliau tuh orang Samudra Pasai lah gitu. Nah, beliau itu adalah keturunan Raja-Raja Pasai, masih keluarga bangsawan. Nah, kemudian dari Pasai, beliau belajar agama Islam langsung di Mekah. Nah, setelah datang ke Mekah, dia jadi salah satu penasihat di kerajaan Demak. Nah, seperti yang kita tahu nih, Sunan Fathahillah inilah yang kemudian beliau berhasil merebut Jayakarta atau Batavia dari tangan Portugis pada waktu itu. Oke, jadi simpelnya adalah para 9 orang atau Wali Songo ini mereka punya peranan yang penting dalam proses Islamisasi di tanah Jawa. Nah, dari Pulau Jawa dengan berdirinya banyak pesantren-pesantren itu dan menciptakan santri-santri baru, akhirnya agama Islam bisa berkembang dengan pesat di Nusantara. Nah, gitu. Sekarang kita masuk di sesi paling terakhir nih Sobat Belajar, yaitu sesi kuis. Seperti biasa kalau sama kakak cukup 2 kuis aja dari materi hari ini. Pertama, menurut pendapat kamu nih Sobat Belajar, mengapa peran Wali Songo sangat penting bagi penyebaran agama Islam di Indonesia? Kenapa penting banget? Lalu kedua, Wali Songo yang sering banget menggunakan media wayang adalah, nah udah gitu aja Sobat Belajar. Kalau gitu semoga knowledge yang kalian dapat kali ini berguna dalam mengerti proses Islamisasi di Nusantara. Nah, kalau gitu sampai bertemu di sesi berikutnya ya Sobat Belajar. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.